예쁘다. 예승이 이뻐. 별님 달린. Woi, kembali lagi di channel FKFM Movie. Filmku, filmmu, favoritku, favoritmu. Dan pastinya semoga kalian sehat selalu dan rezeki kalian bagaikan pipa rucika mengalir sampai jauh. Seperti biasa, kali ini aku akan mengorek film untuk kalian semua. Film apa sih? Filmnya berjudul Miracle in Cell Number 7, yang tentunya akan membuat kalian terhuru-hara, terharu maksudnya, dan semakin penasaran nontonnya. Jadi jangan lupa untuk nyiapin kacang, kuaci, rokok, popcorn, mie, Oscar, dan lontong corong bencong. Dan film kali ini akan menceritakan tentang kasih sayang seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya. Namun sayangnya sang ayah ini mempunyai keterbelakangan mental. Film berawal di sebuah ruangan. Terlihat gadis cantik bernama Yesung yang sedang membuka bingkisan yang diberikan oleh seorang polisi. Berkas tersebut ternyata berkas tentang kasus pembunuhan dan penculikan Lee Young-gu. Beralih ke Yesung yang sudah keluar dari kantor polisi, dia melihat balon kuning yang terbang dan tersangkut di pagar berduri. Dari situ tampaklah ekspresi Yesung yang menggambarkan kesedihan akan masa lalunya. Film beralih ke ruang sidang. Lalu sidang dimulai dan sidang tersebut membahas terdakwa Lee Young-ju yang menculik gadis kecil bernama Jae-young, lalu melakukan pelecehan seksual dan kemudian membunuhnya menggunakan sebuah batu. Yesung yang merupakan pembela terdakwa mengatakan bahwa kasus itu terdapat banyak kejanggalan dan Yesung meminta jaksa untuk meninjau ulang semua bukti yang telah ada. Karena Yesung menyangkal semua bukti adalah palsu. Lalu Yesung mengatakan bahwa ia adalah saksi mata dalam kejadian tersebut. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu. Terlihat Yesung kecil dan sang ayah tengah menari dan bernyanyi di depan toko. Dan sang ayah ternyata mempunyai keterbelakangan mental. Lalu Yesung mengatakan pada ayahnya karena dia ingin memiliki tas kecil Sailor Moon itu. Namun sayangnya sang ayah yang belum gajian membuatnya hanya bisa melihatnya dari luar toko. Lalu mereka dibawa kecewa karena tas itu mau dibeli oleh seorang anak perempuan. Lalu kemudian sang ayah langsung masuk dan berusaha mencegah agar tas tersebut tidak jadi dibeli. Sang ayah dari pemilik tas itu merasa sangat tidak terima dengan perlakuan ayah Yesung dan langsung saja menghajarnya. Yesung yang melihat sang ayah dipukuli menangis dan meminta agar dia berhenti memukuli ayahnya. Film pun beralih ke pagi hari. Terlihat Young-gu yang akan berangkat kerja tengah diantar anaknya Yesung. Tak lama kemudian Yesung juga berpesan kepada ayahnya agar selalu berhati-hati dalam bekerja. Mereka memiliki kebiasaan yang harus dilakukan ketika sang ayah akan berangkat kerja, yaitu sebuah kebiasaan memasang wajah konyol mereka berdua. Beralih ke sang ayah yang ternyata merupakan penjaga parkir. Saat tengah beristirahat, Young-gu didatangi oleh seorang anak kecil yang ternyata bernama Jae-young. Lalu Jae-young memberitahu ke Young-gu bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon tersebut. Singkat kata, singkat cerita, terlihat seorang ibu-ibu yang menyangka Young-gu sudah melakukan kejahatan kepada anak kecil itu. Dan kemudian sang ibu berlari meminta bantuan. Lalu apesnya, Jae-young ternyata telah meninggal. Beralih ke malam hari, tampak Yesung dengan wajah khawatir tengah menunggu kepulangan sang ayah. Namun hingga larut malam, sang ayah tak kunjung pulang juga. Film beralih ke Young-gu yang ternyata sudah ditangkap oleh polisi.
Dan terlihat juga proses adegan ulang akibat pembunuhan itu. Terlihat di TKP begitu banyak warga dan wartawan yang tengah meliput kejadian itu. Dan terlihat juga Yesung berada di kerumunan warga yang tengah melihat proses reka ulang adegan itu. Apesnya, bentuk pertolongan Yonggu ternyata disalahartikan oleh orang-orang dan dengan kejinya seorang polisi malah menyuruh Yonggu untuk melepaskan celananya dengan iming-iming akan dipertemukan dengan anaknya. Tentu saja Yonggu yang memiliki keterbelakangan mental mau melaksanakan apa yang disuruh polisi itu. Film pun beralih ke penjara. Yonggu yang ditempatkan di sel bersama 5 orang napi, yaitu Bongsik si napi pencopet, Chongho si napi penipu, Manbeom si napi mesum, Seo si kakek aneh, dan So Yang Ho si bos mafia dan merupakan pemimpin napi sel tersebut. Yonggu pun langsung mengenalkan dirinya dengan lengkap ke semua napi. Lalu si bos mafia menyuruh Manbeom untuk memeriksa berkas Yonggu. Lalu saat semua napi mengetahui kalau Yonggu dipenjara karena kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur, para napi pun langsung menghajarnya. Film beralih ke lapangan penjara. Terlihat Yonggu sedang memperhatikan bos napi lain yang ingin menusuk bos mafia itu. Tanpa pikir panjang kali lebar, Yonggu berlari dan membiarkan dirinya tertusuk dan mendapatkan luka yang cukup parah. Lalu bos mafia yang merasa berhutang budi kepada Yonggu berencana untuk mengabulkan semua permintaan Yonggu. Lalu seketika itu pula Yonggu hanya menjawab, "Yesung." Hari pun berganti. Terlihat para napi yang sedang diberi hiburan lagu rohani dan secara kebetulan terlihat juga Yesung berada di kumpulan para penari itu. Namun tiba-tiba Yesung hilang. Lalu ternyata Yesung dibawa oleh Manbeom. Lalu Yesung dan Yonggu bertemu. Aduh, so sweet. Namun ketika Yesung mau pulang, dia malah ketinggalan bis. Dan akhirnya Yesung harus menginap di sel tersebut. Di kemudian hari, Chonggu mendapatkan kabar kalau ada acara keagamaan lagi. Lalu mereka memiliki rencana untuk memulangkan Yesung. Ketika Yesung akan dibawa pulang, rombongan keagamaan tersebut bukanlah rombongan Yesung, melainkan rombongan biksu Shaolin. Lalu beralih ke kepala sipir yang menyadari ada gadis kecil yang hilang dari rombongan keagamaan kemarin. Lalu petugas mengecek sel nomor 7 dan apesnya Yesung pun ketahuan. Karena kejadian itu, Yonggu diberi hukuman dengan dipindahkan ke penjara terpencil. Namun, pada suatu malam terjadilah kebakaran hebat di penjara yang diakibatkan oleh seorang napi. Ketika kepala sipir ingin menerobos ke napi yang membakar penjara, si kepala sipir malah terjebak di sana. Melihat kepala sipir yang terjebak, Yonggu pun langsung OTW menyelamatkan kepala sipir. Lalu besok hari kepala sipir tengah terbaring di rumah sakit dan dokter memberitahukan kepada Yonggu jika Yonggu terlambat menolong kepala sipir pasti ia akan mati. Terlihat Yonggu yang terbaring dan mendapatkan luka yang lebih parah. Beralih ke Yesung dan sang guru yang tengah menjenguk sang ayah di penjara. Lalu sang guru menceritakan berbagai prestasi yang didapatkan oleh Yesung di sekolah. Dari situlah sang guru mengetahui ternyata selama ini Yesung yang mengatur semua urusan rumah dan mengatur keuangan sampai bayar listrik. Hebat banget deh, kakak mau kalah. Kakak masih mengatur strategi bagaimana caranya minta duit ke orang tua. Ya Allah, kalah gue sama yang anak yang 6 tahun. Sedih aing teh. Kembali ke penjara, nampak beberapa penjaga penjara tengah melakukan protes ke kepala sipir atas tindakan yang dapat membahayakan profesi mereka.
Lalu tampaklah petugas yang datang membawa kardus ke sel nomor 7. Dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata isi dari kardus tersebut adalah Yesung. Kepala sipir yang berada di kantor kepolisian pusat sedang mengecek berkas Yonggu dan merasa janggal dengan kesaksian yang ditulis oleh Yonggu. Kepala sipir merasa Yonggu yang mengidap penyakit gangguan mental tidak mungkin bisa menulis kesaksian serinci dan sedetail Ini ada susah banget deh. film beralih ke sekolah yang ternyata Yesung sudah diadopsi oleh kepala sipir. Yesung yang tengah mengajari ketua mafia membaca dikagetkan dengan Bongsik yang masuk dengan lesu. Karena ternyata tepat hari itu sang istri tengah berjuang melahirkan anaknya. Yesung pun mengeluarkan HP dan meminjamkannya kepada Bongsik untuk menelpon istrinya. Hari pun berganti dan waktu eksekusi Yonggu semakin dekat. Lalu teman sel Yonggu menanyakan kronologi seperti apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka melakukan adegan reka ulang untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Lalu dari reka ulang itu mereka tahu bahwa Yonggu tidak bersalah karena si gadis kecil itu terpeleset lalu kepalanya membentur aspal dan tertimpa batu bata yang berada di atap tenda toko pasar. Lalu si bos mafia menanyakan kenapa Yonggu melepaskan celananya. Dan ternyata Yonggu di tempat kerjanya diajarkan pertolongan pertama pada kecelakaan seperti itu. Kemudian para teman-temannya mengetahui kalau Yonggu tidak bersalah. Teman-temannya mengajarinya untuk berbicara dengan benar saat sidang dilaksanakan. Lalu ketika sidang akan dimulai, sang komisaris mendatangi Yonggu dan mengancam kalau dia tidak mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah, maka sang komisaris akan melakukan hal yang sama pada Yesung. Lalu secara otomatis Yonggu pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada semua rekannya. Kekecewaan sangat terlihat dan Yesung yang sangat sedih. Film pun beralih tampak Yonggu yang merasa bahagia di penjara dan begitu pun Yesung yang sangat bahagia dengan keluarga barunya. Hingga suatu malam atasan kepala sipir memberikan tanggal eksekusi Yonggu telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember dan bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Lalu teman Yonggu yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut, mereka berencana mengeluarkan Yesung dan Yonggu dari penjara. Lalu hari yang direncanakan pun tiba. Saat itu pula diadakanlah pentas seni di sekolah Yesung dan anak-anak turun mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama. Aku senang sekali. Yang kayak gitu juga sih. Yaudahlah lanjut. Kemudian saat Yesung dan Yonggu berada di luar, mereka langsung dinaikkan ke balon udara dan Chonggu memutuskan talinya supaya mereka bisa terbang jauh meninggalkan penjara. Namun rencananya malah gagal. Tali balon tersebut malah tersangkut di kawat dinding penjara. Namun Yesung dan Yonggu malah terlihat bahagia karena mereka bisa melihat matahari terbenam. Dan terlihat para napi merasa kecewa karena rencananya gagal total. Tibalah hari di mana eksekusi akan dilakukan. Terlihat semua napi sedang merayakan hari ulang tahun Yesung dan si bos napi memberikan tas Sailor Moon yang Yesung impi-impikan sejak dulu. Lalu adegan so sweet pun terjadi. Yesung kecil bersimpun dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menjadi ayah yang baik bagi dirinya kepada sang ayah. Lalu sang ayah pun melakukan hal yang sama dan mereka pun Berpelukan. dan tanpa mereka sadari itulah pelukan terakhir Yang bisa mereka lakukan. Sedih gak sih cuy? Gue sedih banget. Akhirnya Yesung dan Yonggu berjalan keluar dan tampak wajah Yonggu yang sangat gelisah karena ia menyadari bahwa inilah hari terakhirnya bersama anaknya. Dan seperti biasa sebelum mereka berpisah, Yonggu melakukan hal konyol kebiasaan mereka.
dan Yesung yang sedang menunggu. Namun sang ayah tak kunjung muncul dan menyebabkan Yesung menangis. Mendengar tangisan putri kecilnya, Yonggu langsung berlari dan memberikan pelukan kasih sayang terakhir kepada Yesung. Dan Yonggu memohon agar dia tidak dipisahkan dengan anaknya. Lalu kembali ke sidang, Yesung menutup pembelaan dengan mengatakan bahwa ayahnya hanya diperalat dan difitnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menangis, Yesung juga meminta maaf kepada semua orang dengan penjelasan itu. Hakim memutuskan kalau Yonggu tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan, dan semua orang pun tampak bahagia atas keputusan itu. Lalu dengan tangisan bahagia, Yesung memandangi foto sang ayah dan merasa lega karena berhasil membersihkan nama baik sang ayah. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan Yesung yang sedang melihat balon kuning yang tersangkut di kawat. Pas di awal tadi loh cuy. Seketika itu pula Yesung teringat dengan sang ayah yang menyapanya dengan perkataan cinta dan kasih sayang seorang ayah dari atas balon udara. Susah banget deh. Yesung dengan tangisan bahagia mengucapkan kata sayang kepada sang ayah seiring dengan kepergiannya. Lalu film pun berakhir. 예쁘다. 예승 이뻐. 볼륨 달린. Udah ya cuy, segitu aja review film kali ini dengan judul Miracle in Cell Number 7. Gimana cuy, terharu gak sih? Sama kayak aku, nangis bombay gue dengerinnya. Ya udahlah ya. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan jangan lupa klik juga loncengnya supaya lu pada kagak ketinggalan dengan video yang bakalan gue upload. Oke. Dan gue pamit dulu. Bye.